Assalamualaikum. Halo guys. Jadi ini podcast perdana kita bertepatan dengan Hari Kartini 21 April. Jadi kita namain KT Podcast ya. Ini episode 1, nanti sampai beratus-ratus episode lah ya. Amin. Dan temanya hari ini tentang suka duka hidup di pondok ya. Oke. Kebetulan ini 6 tahun di pondok. Kalau aku cuma 3 tahun. 3 tahunnya asrama juga, semi pondok, cuma nggak yang terlalu pondok banget lah. Oke, sekarang apa nih enaknya yang kita pertama ngobrol apa? Tentang apa? Masa-masa baru masuk pondok deh. Ya berarti adaptasi ya, Adaptasi. adaptasi masuk pondok. Adaptasi di tahun pertama. Sebelumnya kita perkenalin diri dulu. Nama aku Syafana. Dan nama aku Nailil, bisa dipanggil Nay aja biar lebih singkat ya. Jadi umur kita berdua agak berbeda, tapi dikit aja, sekitar 5 tahun ya. Iya. Jadi kita akan kulik apa aja perbedaan adaptasinya, apa semakin mudah semakin gampang. Jadinya adik dulu deh, apa? Masa-masa pondok Awal awal tuh susah sih karena dari Jawa Timur ke Jawa Barat dari segi bahasa. Oh ya, jadi dipotong dulu. Pondok kita itu berbeda. Iya, guys. Di Jabodetabek, jadi udah Lingkungannya kayak udah modern. modern banget dengan jangkauan teknologi, terus ini itu kan karena di ini ya kota metropolitan gitu. Benar. Lanjut, Kasih tahu nggak pondoknya di mana? kasih tahu pondoknya di Jombang. Oke, kalau aku di Cikarang guys, coba tebak pondok apa yang Ya, di coba Cikarang ya. Nanti komen. Oke, komen di bawah. Awal-awal masuk pondok itu susah karena pertama dari segi bahasa, Iya. kedua dari lingkungan, pasti lingkungannya beda dari Jawa Timur ke Jawa Barat tuh pasti beda banget dari cara ngobrolnya dan segala macam sih. Logatnya pasti. Logatnya, sifat-sifat orangnya kan pasti berbeda ya. Ya itu sih, tapi lama-kelamaan juga oke, mulai mengikuti. Kira-kira berapa bulan atau berapa minggu aja udah beradaptasi dengan sebutan gualo-gualo kayak gitu apa gimana? Setahun sih, karena masih setahun. pas masih kelas 7 itu kayak masih Kaku-kaku kayak gitu ya, ya. takut gitu. Oke. Terus yang kedua nih, aku kan adaptasinya itu, jadi ini aku cerita waktu di pondok benerannya ya, bukan di asrama. Itu karena punya temen satu, jadinya udah punya temen satu, kayaknya nggak terlalu gimana-gimana, cuma nangisnya pasti di kamar mandi, kayak nggak kerasan banget. Terus karena takut aja kayak ini nanti hafalannya gimana, terus takut hafalannya banyak banget, takut kegiatannya tuh banyak banget. Jadi schedule-nya tuh dari bangun, dari sebelum sholat subuh udah sholat ini sampai mau tidur tuh kayak padat banget. Tapi pas dijalanin ternyata nggak semenakutkan itu. Iya, kayak ternyata Iya, seru-seru aja pokok gitu. dijalanin dulu lah ya. Benar. Terus kita setelah adaptasi berarti tentang lika-likunya ya. Yang Kaliku nih. faktor utama di pondok adalah teman. Gimana nih? Siapa? Masih inget nggak teman pertama yang aduh punya teman nih kayak gitu? Teman pertama itu adalah Lala. Teman pertama Lala dari daftar tes sampai masuk, sampai lulus, sampai sekarang tuh masih berteman. Sampai sekarang ya Sampai masih. sekarang masih berteman. Terus gimana tuh awal kenalannya sama Lala? Oke. Awal kenal sama Lala itu pas daftar di pondok aku ini. Itu pas masih kelas 6 SD ya, guys. Terus dia samping aku. Jadi aku nanya, namanya siapa? Syakira, dibilang gitu. Terus ya udah, oke, kenal-kenalan, tukar WA. Terus ya udah, ternyata sama-sama lolos. Akhirnya ya udah kita mengikuti lika-liku pondok itu. Terus setelah kan punya temen nih, pasti ada dong konflik sama teman atau sama kakak kelas. Tapi yang kita highlight untuk sekarang ini ya, di episode ini adalah kakak kelas. Seberapa menyeramkan sih kakak kelas itu? Pas SMP kayak menyeramkan banget, sampai SMA sih sebenarnya menyeramkan banget karena kayak kalau di pondok aku kayak bisa dibilang senioritasnya tinggi banget. Iya. Senioritasnya tinggi banget, apalagi kayak
dulu tuh aku mikirnya kayak ini di Jawa Barat gitu. Jadi kayak semenyeramkan itu gitu loh. Iya. Terus kayak omongannya pedes banget gitu. Oke, itulah menyeramkan itu kelas. Kalau aku ya, ini juga culture shock. Ternyata dulu kan aku asrama semi-semi pondok gitu. Waktu SMP-nya, SMA-nya itu bener-bener real pondok. Terus kok kalau ngomong sama Bu Nyai atau ngomong sama ustazah atau mau menghampiri ustazah itu kan harus pakai lutut ya. Jadinya agak oh ya kayak gini caranya, oke. Tapi kadang tuh lupa kalau caranya tuh kayak gitu. Terus dilihatin sama kak kelas langsung malamnya dibilang kayak gini, kamu tuh nggak sopan ngomong sama ustazah tuh harusnya kayak gini. Itu langsung nangis, langsung kayak ternyata salah banget. Harusnya kan cuma ya udah dibilangin aja, nggak yang sampai sinis gitu. Orang Iya, itu sampai benar. sinis banget. Terus ya udah habis itu kayak setiap kayak berpapasan sama kak kelas itu kayak pura-pura nggak lihat aja, tapi lama-lama kak kelasnya juga ternyata nggak serem ya, cuma awalnya itu aja. Kalau aku kakak kelasnya emang julid gitu. Iya, julid. Tapi pas akhir-akhir mungkin udah mulai mengenali kayak oh ternyata emang julid, tapi kayak ya udah seru-seru aja gitu. Terus kita balik lagi, masih ada keterkaitan kak kelas dan teman, itu adalah bully ya. Gimana? Bully. Pernah nggak dibully di pondok? Pernah dong, kayak yang seangkatan pasti tahu. Pernah banget dibully sampai berantem di santri ya, di banyak santri gitu di tengah-tengah aula. Ya udah gitu sih. Terus pas dibully itu siapa yang support? Temen sekamar kah atau Lala itu? Enggak, di situ Lala udah pindah BTW. Oh. Udah pindah tapi masih sama satu pondok tapi beda kota gitu. Itu yang support waktu itu namanya Kaico. Iya. Itu yang support itu bener-bener yang nemenin dia sampai ikut dibully BTW gara-gara nemenin aku. Iya. Dia bener-bener yang nyelamatin aku sih. Oke. Sekarang kita bahas pilih kasih. Pernah nggak dipilih kasihin sama ustazah atau pembimbing di kamar atau gimana? Pernah banget itu pasti hal yang lumrah mungkin ya kalau di Iya. pondok. Karena biasanya kayak gitu di balik itu ternyata orang tuanya sebelumnya udah pernah nitipin ke Iya, guru kayak itu gitu. atau gimana. Faktor udah kenal jadinya ini lebih spesial, santri benar. ini enggak, ini oke, ini spesial, ini enggak, kayak gitu. Berarti biasa ya, udah terjadi di biasa. mana-mana kayaknya. Terus yang kita kulik lagi adalah tentang suka duka antri, karena di pondok serba antri. Pasti Mm. pernah sampai berantem gara-gara ngantri doang. Karena misalnya kita lagi ngantri nih, tiba-tiba di depan ada yang nyelak gitu. Iya. Ya, kita pasti marah-marah ya, akhirnya berantem gitu. Tapi kalau kelas 3 kayaknya nggak usah antri ya, Iya. karena kayak punya Bener. label kelas 3-nya Iya, itu jadinya kayak, ya aku sih, senior nih gitu. Terus biasanya punya kamar mandi sendiri. Iya. Jadi nggak campur kamar mandi sama yang lain. Kayak kamar mandi ini pasti untuk mbak-mbak kelas 3, Iya, jadinya benar. yang satu kelas 2 kayaknya nggak berani, tapi boleh aja masuk kalau memang kosong. Iya, kayak benar, gitu loh. benar. Bukan sampai yang harus nggak boleh banget, bukan. Tapi kalau di pondok aku harus izin. Oh, Harus izin. lebih parah guys, harus izin loh, Harus izin sama angkatannya. Jadi kalau di pondok aku kamar mandinya di pintunya ada tulisannya untuk kelas 7, ada berapa pondok. Jadi angkatannya cuma boleh pakai yang itu aja. Tapi itu legal. Maksudnya emang udah ditetapin dari peraturan. Iya. Oh. Emang udah ditetapin dari peraturan, ada namanya kayak OSIS-nya gitu tuh. Ya itu oke. udah ditetapin dari sananya. Terus kita bahas lagi tentang outfit di pondok, kayaknya seru ya. Kalau zaman dulu tuh kayak belum melek banget tentang outfit. Kalau sekarang kan karena udah ada media TikTok, jadi udah tahu mix and match-nya kayak gimana. Terus ini yang cocok untuk santri gimana. Terus kalau dulu ada kayak gimana nih Kalau outfitnya? ya seperti sekarang ini adalah outfit ketika aku di pondok dulu, pakai daster, pakai bargo, santai-santai gitu. Kayaknya lebih modern ya, karena faktor utama di Jabodetabek. Benar. Kedua karena beda 5 tahun itu. Kalau aku dulu ya udah tabrak-tabrak aja, yang rok jeans terus atasannya apa nggak tahu. Terus selalu kalau keluar dari pondok, kalau di pondokku kayaknya di Jombang semuanya kayak gitu harus pakai jas. Jadi nandain warna ini tuh kayaknya pondok ini. Tapi kerudungnya wajib putih. Nanti kerudungnya ada labelnya gitu, pondok apa gitu. Misalnya kamu ziarah kemana harus pakai jas itu, roknya bebas, tapi
rok adat santri Jombang adalah kayaknya semua santri itu jeans ya, rok jeans kayaknya udah di atas banget, itu kelas atas banget kayaknya ya kalau buat keluar. Kalau di pondok aku nggak boleh pakai rok jeans. Oh, nggak boleh pakai Nggak potongan. boleh pakai potongan, tapi peraturan lebih ketat gitu, kayak satu jengkal oke. di atas dengkul. Itu kan ribet ya, jadi kita lebih memilih untuk pakai Ya udah pakai gamis dress aja lah ya. benar. Tapi dressnya ada peraturan tertentu kayak misalnya coraknya apa, warnanya apa, nggak bebas aja. Sebenarnya lebih ke bahan, kalau misalnya bahan rayon Bali-Bali itu kan ada yang rayon tipis ya, itu Iya. nggak boleh karena kelihatan banget dasternya. Nerawang. Benar. Tapi kalau misalnya dia bahannya agak semi tebel atau tebel itu boleh gitu. Oke. Terus bedanya pondok sama zaman dulu apa? Misalnya kayak gini. Jadi pondok itu kan kategorinya ada dua, ada tiga. Pondok salaf, pondok modern, dan pondok semi modern gitu. Kalau pondok modern mungkin sekarang banyak yang udah diberlakukan bawa HP, terus kamarnya udah ber-AC. Kalau pondok salaf kan harus apa ya, kayak Bener susah gitu. tawaduknya, ngalap barokahnya tuh bener-bener yang nggak ada laundry kayak zaman dulu yang nggak ada laundry, terus harus pakai sewek, pakai itu kayaknya lebih susah gitu kayaknya. Kalau sekarang kan kita udah bisa laundry, dan laundrynya udah yang dijemput kayak gitu kan. Iya. Terus bisa beli paketan, maksudnya beli paketan tuh beli paket order Iya. di marketplace, jadinya kita pengen apa, pengen jajan ini, jadi nggak usah nunggu di sambang Iya kan. benar. Nggak usah nunggu dijengukin. Iya. By the way, sewa itu kayaknya rok batik. Iya, kayak rok batik kayak gitu. sarung Sarung. gitu. Tapi dia ada motif-motifnya, itu namanya sewek. Kalau cowok kan sarung ya. Kayak gitu. Kalau aku kayaknya pondoknya masuknya semi modern sih. Iya, karena modern banget. udah modern tapi apa namanya, ilmunya, peraturannya itu Masih- ada salaf-salafnya. Iya, sama benar. aku juga semi modern gitu. Jadi kita juga sekolah formal. Takutnya Iya. orang-orang beranggapan kalau orang Pondok yang itu yang nggak ada pondok itu nggak ada sekolahnya. sekolahnya, jadi nggak tahu apa IPA IPS, enggak ya. Benar. Tetap masih ada IPA IPS. Iya, jadi pondok itu sekarang ada hashtagnya, Mondo itu keren. Jadi Benar. nggak semua orang pondok itu cupu. Nih, kadang nih orang pondok lebih tahu tren apa yang sekarang terjadi loh. Iya benar. Benar banget. Terus lagunya mereka ngikutin banget lagu apa yang lagi tren. Padahal kita juga nggak ada Spotify di pondok, tapi Kayak tahu nggak aja. megang HP sama sekali. Nggak megang HP. Tapi pasti ada yang bawa HP diam-diam ya. Pasti. Salah satunya Ya, aku. aku juga. Dulu yang aku bawa tuh semuanya kesita. Nggak tahu berapa HP ya. Ih, sama kalau lagi, nggak salah. sumpah. Kayaknya 4 kesita. Aku tiga HP. Tapi dibalikin nggak? Yang terakhir dibalikin. Kalau aku nggak dibakar, kayaknya dibakar. Itu juga jadi pro kontra. Kenapa sih kok harus dibakar? Kenapa nggak dijual terus nanti disumbangin atau apa? Tapi itu kan kebijakan pondok masing-masing Iya, ya. benar. Kalau punya adik ini nggak dibakar, cuma ditahan terus dibalikin gitu ya. Dibalikin pas ketika kita udah lulus. Iya, jadi kayak gitu. Terus membawa HP itu kelas berapa sih? Beraninya kelas 1, 2, atau 3? Kelas 2 SMA. Iya, kelas 1 itu masih cupu, kelas 2 itu udah mulai kayak tahu gitu ya celahnya. Jadi kelas 3 udah mulai ngerem-rem dikit karena udah mau lulus, takutnya benar. dibuang sebelum lulus ya, jadi lebih ribet. Jadi kita Soalnya pasti ngerem-ngerem. guru-gurunya tuh curiganya sama santri akhir. Iya, itu namanya kita ada namanya sendiri. Kalau untuk kelas 3 di pondok itu biasanya hashtag kelas akhir ya. Iya, kelas akhir. Oke, berikutnya ini adalah suka duka di pondok ketika sakit. Kayak gimana tuh? Pas sakit kayak itu nggak enak banget sih. Iya. Soalnya kayak kita harus merepotkan teman gitu, kayak ngambilin makan gitu, terus kadang minta temenin ke kamar mandi soalnya takut Iya. jatuh atau gimana kan. Terus kalau yang lain kan pasti berkegiatan, cuma kita aja yang bed rest di kamar. Jadinya kan benar. kayak kalau lagi sakitnya pas nggak ada orang gimana gitu kan. Bingung mau ngapain. Bawa novel nggak boleh. Iya, jadi hiburannya juga apa kayak gitu kan. Tapi biasanya kalau sakit di pondok 1-2 hari berikutnya dapat izin pulang kayak gitu. Tapi banyak juga yang pura-pura sakit untuk pulang, itu lebih banyak kayaknya daripada sakit di pondok. Tapi kalau di pondok aku susah sih untuk pulang pas sakit, izin sakit gitu. Tuh guys.
karena kalau di pondok itu yang izinnya itu harus benar sakit apa, harus Iya. bawa surat dokter, terus harus dijenguknya tuh sama keluarga atau kerabat yang asli keluarga, Iya. nggak boleh nyewa loh ya. Kadang kan ada juga tuh orang yang nyewa-nyewa. Iya, kayak tetangga-tetangga pondok Kayak disuruh tetangga jemput disuruh kita gitu. nggak boleh kayak gitu ya. Terus yang terakhir kita akan ngomong tentang hal serem ya kayaknya. Pernah nggak digangguin atau ada kejadian-kejadian horor mistis gitu selama mondok? Kalau aku sendiri nggak pernah sih ngerasain mistis-mistis gitu kayak Iya. didatengin atau dimimpiin gitu-gitu nggak pernah. Tapi ngelihat orang, kayak dengar dari cerita orang kayak, Ya, oh serem banget ya gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak pernah digangguin sih. sama, jadi nggak punya pengalaman yang sampai digangguin terus dilihatin gitu, nggak pernah. Cuma denger-denger dari kakak kelas kalau di spot ini misalnya di jemuran itu biasanya ada nenek-nenek atau kakek Iya. atau apa Kenapa di kayak jemuran gitu. pasti nenek-nenek? Selalu di jemuran. Selalu di jemuran tuh ada nenek-nenek. Tapi untungnya nggak yang ngeganggu sampai sakit atau apa Enggak. gitu. Kalau dengar-dengar kan misalnya di media apa atau TikTok atau Instagram kan ada berseliweran ya, orang kayak sampai boyong, sampai nggak mondok lagi gara-gara digangguin setan tuh ternyata banyak juga. Iya. Kayak emang itu dia faktornya nggak kerasan atau gimana ya, jadi emang serem. Terus pas dia fokus belajar tiba-tiba digangguin, jadi kerasukan kayak gitu-gitu banyak. Iya, banyak sih kalau di pondok kerasukan. Iya kan? Disclaimer, boyong itu apa namanya ya? Boyong Nggak betah, kayak pindah keluar gitu Iya, ya. nggak betul, udah keluar, jadi itu Iya. namanya boyongan kayak gitu. Kalau di Jombang namanya boyongan. Kalau di tempat aku ya pindah udah gitu. Iya, jadinya terus dulu ini kalau orang hits di pondok, nah ini di Jabodetabek kayak gimana? Ciri-ciri cewek hits lah. Cewek hits di pondok pasti pertama dari outfit ya. Oke. Dari wanginya, dari parfumnya, terus dari biasanya sih mulutnya sih, biasanya julid biasa kalau orang-orang hits Oh, kayak udah pasti punya circle ya. pasti udah punya circle, pasti Iya. merasa kayak wow gitu. Jadi ternyata di pondok terus itu kayak ada circle ini itu kayaknya udah zaman dulu banget ya. Iya. Kayak dari zaman dulu ternyata emang manusia itu bersilker ya Kayaknya tuh kayak pasti ada pasti gitu. ada, pasti ada. Nggak mungkin satu kamar kompak, itu nggak mungkin. Nggak Ya mungkin. mungkin aja, cuma kalau ada Iya. ustazah atau apa atau Iya, benar. lomba kamar Kalau lagi- pasti. benar banget. Tapi pasti itu ada yang kelompok ini kelompok itu gitu. Terus bedanya di pondok aku sama di pondok Banai ini beda banget sih kayaknya. Kalau di Apa pondok tuh? aku itu kayak skincare gitu-gitu tuh. Oh iya, Udah modern melek banget, karena iya. udah ada tentang beauty vlogger gitu-gitu Iya. ya. Jadi yang udah tahu basic skincare apa, terus merek skincare ini apa. Kalau aku dulu SMP nggak ada kayak harus pakai ini nggak ada. Terus jadinya dulu itu pas SMP kan dulu jerawatan banget ya. Terus konsul ke dokter SPKK itu udah dikasih krim. Pas udah ini masuk bullying lagi, udah dikasih krim, aku pakai lah itu pas kelas 1 SMP aku pakai karena emang itu diresepin dari dokternya langsung tuh, sama orang tua dibawa ke dokter dikasih itu. Pas aku pakai, pas udah balik pondok pakai, ternyata dijulitin kayak ih endeling bawa ngono-ngono, padahal emang itu buat kesembuhan jerawat. Iya. Bukan buat endel, buat putih, buat memikat cowok-cowok, enggak ya. Kalau aku melek skincare gitu pas SMA sih. Iya, kayaknya sama SMA kita. Pas SMP masih pakai air mawar, natrep, masih kayak gitu-gitu. Iya. Dan itu FOMO masih ngikut-ngikut. Terus jangan salah guys, parfum di pondok aku tuh benar-benar ngehits banget. Jadi waktu itu ada zamannya kayak semuanya pakai Victoria's Secret. Oh, berarti satu pakai semua pakai Iya, kayak dan gitu. itu kayak itu baik banget yang pakai. Terus The Body Shop, terus Iya. BBW, dan itu banyak banget. Dan aku tetap tim Evangeline pada saat itu. Kalau di pondok, kalau parfum semuanya beda-beda, cuma nggak ada yang nggak ada yang kiblatnya gitu loh, harus ngikutin dia ini nggak. Ya udah parfum apa terserah kayak gitu. Cuma mungkin kalau kiblatnya itu kalau tentang apa ya, kayaknya nggak ada sih. Sendal, sepatu juga beda-beda kayak gitu. Kalau aku sendal ada
ada Apa itu? standarnya gitu. Apa? Ruby, merek Ruby, Iya. Nevada, Konichiwa, Mm-mm. terus pokoknya yang bagus-bagus gitu guys. Jadi yaudah deh kita ngikutin gitu. Kalau Ruby itu sampai aku udah tahu standar Iya. ya. Kalau Ruby itu dia terlalu empuk, jadi kalau lama kelamaan dipakai dia bakal Tipis. iya, lama kelamaan Nggak nanti awet, dia bakal nggak awet. jeblek gitu ke bawah. Tapi Konichiwa tuh terawet sedunia. Jadi dia cuma hilang gambarnya doang, tapi bentuk sendalnya masih tetap gitu, masih tetap utuh. Kalau yang pakai swallow atau pakai sendal oleh-oleh Jogja gimana tuh? Nggak ada. Di pondok aku nggak ada guys yang pakai Sampai kayak gitu swallow loh. gitu-gitu Jogja gitu-gitu nggak ada. Kalau Mungkin di ada pondok kali ya, aku tapi aku nggak biasa. tahu. Terus dari isi kalau jenguk gitu ya, kalau Penjengukan. sambangan gitu. Apa sih isinya kalau di daerah Jabodetabek tuh apa? Karena kan termasuk pondok yang hits gitu ya. Terus apa? Kalau di aku pasti bawa susu yang kerdusan gitu. Oh iya ya. Terus makanan yang di warung-warung gitu guys, tapi sampai berkerdus-kerdus. Jadi kita tuh kayak stok buat sebulan ke depan gitu. Gitu aja sih, sama uang. Dan sama skincare pasti penjualan tuh kadang kita bisa ke mall gitu kan guys, keluar bebas. Jadi ya beli-beli barang-barang yang lucu-lucu kadang. Iya, jadi kayak gitu. Kalau di aku dulu, kalau aku pribadi nih, kalau misalnya sambangan atau habis pulang balik pondok pasti bawa jajan harus dua tentengan. Kayak gini, satu ini untuk aku pribadi, nggak mau diganggu-gugat, ini punya aku. Ini satunya untuk dibagi-bagi. Jadinya nggak yang untuk aku, nggak orang-orang nggak boleh gitu, nggak, emang udah disediain satu ini untuk bagi-bagi, kalau yang mau ambil nggak apa-apa, kalau satu ini untuk aku, kayak gitu loh. Oh, tapi semua orang kayak gitu. Enggak, yang lain kayaknya ada yang pelit, ada yang sampai disimpan-simpan kayak Sampai gitu. ada yang makan di dalam lemari. Iya. Itu pasti ada sih. Banyak. Banyak. Kayak misalnya dikasih buah mangga sama ibunya, nanti dikupasnya malam-malam pas semua orang udah tidur. Iya, bener. Kayak gitu ternyata ada loh. Terus ini yang paling kayaknya ini penyakit semua orang ya kalau mondok gitu. Punya teman sekamar yang suka mencuri kayak gitu. Punya nggak? Punya. Itu pasti ada nih. Terus dia dikeluarkan nggak? Dikeluarkan itu bukan temen aku sih, adik kelas. Tapi dikeluarkan dia. Dikeluarkan. Itu ketahuannya gimana? Maksudnya dia mencuri uang kah atau apa? Dia mencuri uang. Ah. Dia mencuri uang. Tapi dia juga ada kayak ngutang gitu ya ke temennya, tapi nggak dibayar gitu. Akhirnya banyak tuh yang kayak ngomongin itu ke guru-guru. Akhirnya masih dipertimbangin tuh mau dipindahin atau enggak. Iya. Akhirnya oke. Itu pas SMP apa SMA? SMP, dia SMP. Oh. Aku SMP juga. Kadang ada orang yang nyuri itu kayak penyakit gitu loh. Katanya itu mereka itu aslinya nggak mau nyuri, tapi nggak tahu ada kesempatan kah atau emang hobi memiliki barang orang lain atau gimana gitu. Kalau di kasusku dulu di pondokku, karena kebetulan aku waktu itu kelas 3, jadi sebagai mbak kamar, cuma jarang banget di kamar karena malas ya. Terus dilaporin sama adik-adik kelas ini, karena kan di kamar itu campur, ada yang SMP, ada yang SMA gitu. Uangnya tuh selalu hilang, orang ini nih, adik ini nih. Terus aku bilang kayak gini, ya udah nanti kita lihat aja, misalnya kalau yang lain, yang lemari lain dicuri juga, berarti fix yang nyuri kamar anggota kamar sendiri, bukan kamar lain gitu kan. Ternyata iya, pulpennya hilang, kitabnya hilang, kitab loh, bayangin, kitab aja dicuri. Apa udah penyakit apa gimana sih? Terus ternyata udahlah ketahuan kalau dia ini yang nyuri. Gimana kok tahu kalau ketahuan kalau dia ini yang nyuri? Jadi aku punya dulu kerudung pondok adalah salah satunya robani. Itu kerudung wajib pondok, kayaknya semua orang harus punya ya. Terus aku tuh punya beberapa warna, kayak semuanya warna harus ada gitu. Dan di sininya selalu ada tulisannya Nailil gitu loh. Kalau dulu dinamain nggak baju-bajunya di pondok? Dinamain. Ya kan, berarti kayaknya semua orang harus dinamain. Kalau aku namanya di sini Nailil. Seketika ibunya nyambang lah dia hari Jumat, itu kan hari Jumat libur. Loh kok kayak kerudungku yang hilang kayak gitu kan? Kok sampai ibunya make? Tapi aku pastiin itu kerudung apa enggak ya? Sampai ibunya make. Sampai ibunya make. Terus aku kan ibunya ini berdiri masih kayak gini, Mbak tolong panggilin gitu, Tit, nama anaknya ini. Terus kan karena kita udah kelas akhir, oh gitu kan. Terus aku sambil jongkok ngeliatin kayak gini, kelihatan kan,
oh fix ternyata ada tuh namaku Nailil, ada tulisannya N gitu kelihatan. Besoknya pas dia udah tidur, dia udah sekolah, aku sakit, kebetulan sakit beneran ya, sakit beneran. Jadi tuh semuanya di kamar itu nggak ada orang. Terus aku buka lemarinya dia, emang ini nggak boleh ya karena nggak izin, tapi karena kita semua udah curiga ke dia, udah kepepet lah ya. Pas dibuka lemarinya si dia ini, ya Allah, ketemu kerudungku, ketemu flash disknya, karena semua orang kayaknya di pondok bawa flash disk ya, kayak nyimpen foto-foto atau apa gitu kan. Terus ketemu kalau di pondok dulu di Jombang atau di Jawa Timur kayaknya semuanya harus punya pulpen high tech ya, ada high tech C atau high tech H. Iya, buat ngeharokatin ya. Iya, buat maknani juga. Jadi itu pakai pulpen itu. Dia itu nyimpen punya banyak orang, dicuri karena kan setiap orang pulpennya di dalamnya ada tulisin apa kayak gitu. Dan misalnya ada inisialnya atau namanya atau tanggal lahirnya gitu. Itu banyak banget di lemarinya. Terus yang ketiga adalah baju-baju kerudung-kerudung yang hilang-hilang ternyata disimpan di lemarinya dia. Berarti kan fix dia yang mencuri. Terus ku obrolin ke ustazah, terus kata ustazah ya nanti diomongin ke ibu itu bunyain. Terus akhirnya orang tuanya dipanggil, dan paling gongnya kata orang tuanya, nggih niku pas kecil dia minum susunya tuh bukan susu ibunya, susu bukan ASI. Iya, bukan Minumnya ASI susu ibunya. formula. ASI tantenya, yang tantenya itu juga punya penyakit suka mencuri gitu. Oh, berarti Kayak kalian gitu. nanti kalau misalnya udah punya anak, Iya. misalnya mau mencari ibu Susu. persusuan ini harus dilihat dulu orangnya. Iya, ternyata nular kayak nurun gitu loh. Serem juga ya, guys. Serem. Jadinya langsung dikeluarin. Ya udahlah. Abis itu masih ada drama-drama yang ini mencuri uang kayaknya, tapi akan lebih panjang episodenya. Nanti kita bahas lagi di next episode. Untuk penutupan ini kita mau bahas apa ini kira-kira? Sebelumnya bentar mau nanya, itu dia kalau nyuri baju, Iya. dipakai nggak bajunya? Enggak, itu ternyata dipakai kalau ke Di luar. kalau udah liburan gitu. Dan kebetulan yang paling sering jadi korban pencuriannya adalah aku. Dari uang, karena nggak jarang di kamar ya, jadi nggak sering di kamar gitu. Dari baju kan udah digantungin tuh, baju biasa aja tapi kayak ada mereknya Nevada, terus nanti motifnya lucu-lucu, mungkin dia pengen atau gimana, hilang. Curiga dia, nanti pas lihat fotonya, biasanya kan kalau santri kan udah pulang kan fotonya di SW-nya tuh banyak banget ya, di statusnya itu kok kelihatan gitu. Jadinya ya udahlah, curiga dia aja, tapi udah diiklasin aja lah. Oke. Berikutnya kita nanti akan undang bintang tamu ya. Iya. Jadi podcast kedua, karena ini baru pertama perdana ya, kita nggak ada bintang tamu. Jadi next ada bintang tamu. Nanti komen dulu. Next kita akan bahas apa nih yang Iya. seru? Enaknya temanya apa nih? Iya, Gitu. temanya apa? Kayak misalnya tentang ta'aruf atau tentang mistis atau tentang apa yang terjadi sekarang kayak pembulian atau ya banyak lah kayak gitu. Iya. Boleh langsung komen aja di bawah. Komen di Bebas bawah, ya, komen bebas di apa bawah. aja. Terus masuk aja kayak, ih ternyata garing, ih kurang gerak atau apa, Bang. Komen aja, komen. Iya, komen, atau komen. misalnya kayak harus ada backsoundnya dong kak. Iya. Di akhir-akhir kasih games Iya. atau JJ kayak atau apa, boleh. Kita malah butuh saran itu. Terus siapa yang akan jadi bintang tamu? Kalau kalian mau boleh aja, boleh. Kalau deket rumah kita langsung datang ke rumah, jadi kita akan ngulik gitu. Atau kalian sendiri yang mau jadi bintang tamunya juga Iya, boleh nggak apa-apa guys. kayak gini. Aku kak mau gitu. Boleh dong aku diundang gitu. Itu boleh banget ya guys. Kalau nanya fee-nya apa kak? Fee-nya makan gratis di sini Iya. ya. Kalau nanti ada sponsor, jangan lupa like, comment, and subscribe.